Annyeonghaseyo, kali ini aku mau bahas episode 1 Taksi Driver. Drama dimulai dari sebuah taksi mewah melaju dengan kecepatan cepat. Di sisi lain ada tahanan yang baru saja dibebaskan, namun ia mendapatkan penolakan dari massa atas kebebasannya itu. Dan para reporter pun sibuk berusaha mewawancarainya. Dia adalah Cho Do-chul, narapidana yang melakukan kejahatan pembunuhan dan pelecehan seksual anak di bawah umur. Akhirnya taksi mewah pun berhenti untuk menjemput Cho Do-chul. Meskipun Cho Do-chul sudah berada di dalam taksi, para reporter dan polisi tetap mengikutinya. Cho Do-chul memesan taksi untuk pergi ke Busan. Namun supir taksi yaitu Kim Do-ki terlihat berkomunikasi dengan seorang wanita spesialis IT. Dia adalah Ah Go-eun. Kim Do-ki dan Go-eun bekerja sama untuk menghindari polisi dan reporter yang terus mengikutinya. Selain itu, Kyung-go pun turut membantu agar taksi mewah itu terhindar dari kejaran polisi dan para reporter. Setelah berhasil bebas dari kejaran polisi dan reporter, Cho Do-chul menyadari bahwa jalan yang diambil supir taksi salah arah. Dia langsung melakukan penyerangan, namun Kim Do-ki berhasil menusuk kakinya. Akhirnya Cho Do-chul pun tak sadarkan diri. Ketika mobil itu memasuki terowongan, mobil lain terlihat sudah menunggunya. Kim Do-ki pun menyerahkan tas Cho Do-chul kepada supir taksi itu. Selain itu, Park Ji-hoon pun sudah menunggunya untuk mencopot aksesoris mobil taksi mewah itu. Kim Do-ki pun dengan kecanggihan mobilnya dia mengubah plat nomor mobilnya. Akhirnya dia berhasil melewati polisi tanpa ketahuan. Kim Do-ki pun kembali ke perusahaan pelangi dengan menggunakan taksi biasa. Sementara di rumah sakit terlihat seorang wanita sangat senang melihat seorang pasien telah sadarkan diri. Pasien itu mengalami amnesia, dia menganggap wanita itu pacarnya. Namun wanita itu telah memborgolnya. Dia adalah jaksa Kang Hana. Setelah dari rumah sakit, dia langsung menemui kepala jaksa untuk meminta menangani kasus Cho Do-chul yang hilang. Namun kepala jaksa memberi tugas untuk membantu yayasan Bluebird. Kepala yayasan itu adalah pemilik perusahaan pelangi di mana Kim Do-ki bekerja. Sementara sedang dalam perjalanan, Kim Do-ki dan penumpangnya, mereka melihat sebuah mobil mengganggu mobil lain yang membawa anak-anak di dalamnya. Penumpang itu mengatakan harus ada yang membalas perbuatan mereka. Mendengar itu, Kim Do-ki langsung menghalangi mobil yang mengganggu itu sehingga membuat kesal para pengganggu itu dan menyeret mobil Kim Do-ki untuk berhenti. Kim Do-ki meminta izin kepada penumpang untuk meminta waktunya sebentar dan akan mematikan meteran taksinya. Penumpang pun mengizinkannya. Dia langsung menelpon panggilan darurat untuk meminta bantuan. Namun ternyata Kim Do-ki berhasil memberikan pelajaran kepada orang-orang itu sehingga mereka pun meminta maaf. Kim Do-ki menyuruh mereka untuk berkendara dengan benar. Sementara panggilan darurat pun dibatalkan oleh penumpang Kim Do-ki. Kemudian di rumah sakit, seorang wanita yang terluka baru saja terbangun. Dia langsung bergegas pergi. Dia berjalan tanpa arah sambil menangis dan dia berusaha mengakhiri hidupnya. Namun ketika dia akan melompat, dia melihat sebuah tulisan, "Jangan bunuh diri, tetapi balas dendam." Ketika alarm terdengar berdering, seorang pria langsung pergi, dan wanita itu pun sudah berada di dalam taksi Kim Do-ki. Kim Do-ki meminta kepada wanita itu untuk menceritakan semuanya sampai dengan saat ini. Dia pun mulai bercerita. Wanita itu bernama Maria. Dia dibesarkan di panti asuhan. Dia harus mencari pekerjaan untuk ketiga adiknya di panti. Seorang agen sosial menyalurkan Maria untuk bekerja di perusahaan fermentasi makanan. Namun Maria memiliki cacat intelektual. Dia berharap bekerja di depan komputer karena dia memiliki keahlian mengoperasikan mikroskop wood. Namun dia mendapatkan pekerjaan untuk menyisit ikan. Maria menolaknya.
karena dia takut ikan. Namun bosnya datang dan mengetahui itu. Dia langsung menyelupkan kepala Maria ke dalam wadah yang berisi ikan. Dia pun dikurung seperti makanan yang difermentasi. Setelah selesai menceritakan apa yang terjadi, taksi pun menurunkan Maria di depan mesin pemesan taksi mewah. Mesin itu menawarkan permintaan balas dendam dengan kesepakatan meteran pembayaran akan terus berjalan selama balas dendam, dan untuk tidak memberitahu siapapun mengenai pekerjaan taksi mewah ini. Maria pun menekan tombol biru tanda menyetujuinya. Keesokan harinya, alarm panggilan untuk Go-eun, Kyung-go, dan Pak Ji-eun pun berbunyi. Mereka segera pergi ke ruang rahasia taksi mewah. Kim Do-ki pun datang untuk menemui Jang Sung-chul, pemilik taksi. Dia mengatakan bahwa Cho Du-chul berada di tangan wanita yang kejam dari rentenir biasanya. Setelah itu mereka berlima mengadakan voting siapa yang setuju dengan pembalasan dendam untuk Maria. Mereka pun akhirnya setuju setelah mendengar cerita Maria bahwa ada pihak polisi yang membantu kejahatannya. Mereka pun bersiap dan menyamar sebagai penjual ayam goreng. Sedangkan Kim Do-ki mulai menyelinap masuk ke dalam. Dia mengingat apa yang diceritakan Maria, mulai dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, hingga Maria mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya. Di wajah Kim Do-ki terlihat amarah yang semakin memuncak. Sementara jaksa Kang Hana terus menyelidiki hilangnya Cho Du-chul. Dia mulai penasaran dengan taksi yang membawanya. Dia pun menghubungi Jang Sung-chul untuk menanyakan tentang taksi mewah. Jang Sung-chul mengatakan bahwa dia tidak memiliki layanan taksi mewah. Kemudian Jang Sung-chul pun melihat Cho Du-chul dikurung di ruang bawah tanah oleh Baek Sung-mi, seorang rentenir. Cerita pun mundur ke 4 tahun yang lalu saat Jang Sung-chul menyaksikan Kim Do-ki berusaha ingin membunuh ibunya yang tak ada sedikit pun rasa bersalah. Namun polisi menghentikan Kim Do-ki. Jang Sung-chul pun mengingat kenangannya. Ketika Kim Do-ki berusaha mengakhiri hidupnya, Jang Sung-chul menyelamatkannya dan menawarkan untuk membalas dendam dengan bekerja sama di perusahaan taksinya. Saksikan episode 2 dan tunggu video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Thanks for watching.